ya Pak ya. Ada Bapak masuk. Oke. Nanti kita komunikasikannya Pak. Sebelum mulai mengobservasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sama Bapak. Bisa Pak? Baik. Ketika Bapak mau observasi nanti masuk ke kelas, apa ATP atau tujuan pembelajaran Bapak yang akan Bapak gunakan? Yang jelas sesuai dengan kurikulum yang berlaku ya Bu. Apa yang selalu di rumah Merdeka Belajar. Jadi yang pertama yang tetap saya lihat dulu di GP pencapaian pembelajarannya, di mana pencapaian pembelajaran yang ingin saya ajarkan itu melakukan siswa itu terhadap lingkungan. Ini ada bimbingan itu. Kemudian elemennya mungkin elemennya pada posisi mandiri dan begitu. Jadi materi yang ingin saya ajarkan nanti itu tentang eksplorasi. Eksplorasi nanti bisa dapat dengan eksplorasi. Iya. Tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan kepada siswa. Kemudian area mana yang mau Bapak kembangkan kepada siswa Pak? Bapak menggunakan jadi untuk belajar mengeksplorasi komunikasi. Nah, area mana yang akan mau Bapak kembangkan siswa tersebut yang Bapak kembangkan atau diri Bapak sendiri Pak? Pertama ke siswa dulu. Nah, saya akan mencoba nanti pembelajaran berdiferensiasi. Artinya saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ini yang saya akan kembangkan tetap kebutuhan dari siswanya Bu. Nanti siswanya saya kembangkan dulu. Jadi dari pembelajaran diferensiasi ini Bu, mungkin inilah yang perlu diperlukan dalam pembelajaran ini. Yang akan nanti saya akan mencoba untuk memeta-metakan Bu sesuai kebutuhan belajarnya Bu. Berarti area pengembangan Bapak terhadap siswa Bapak sendiri. Kemudian strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan area itu dalam bermain musik Pak? Dalam bermain musik strategi apa yang akan Bapak pakai? Bapak Saya akan mencoba nanti pembelajaran yang tentang strategi tentang penayangan video terhadap atau video dengan video yang ada di sekitar, di sekolah, di rumah, di pasar maupun di kota-kota. Saya akan menayangkan nanti yang namanya video pembelajaran nanti Bu. Kemudian saya akan membuatkan lagi di LKPD lembar kerja siswa. Nah, di lembar kerja siswa itu nanti apa materi yang Bapak sampaikan yang berpusat kepada siswa tadi Pak? Jadi materi yang saya sesuai dengan materi saya tadi Bu, itu tentang eksplorasi bunyi. Jadi eksplorasi bunyi musik. Setelah saya tayangkan video, LKPD akan menyangkut Bu, ada ketekan dari video, jadi ada ketekan di LKPD. Jadi intinya siswa tadi LKPD-nya tentang eksplorasi bunyi juga Bu, tidak lari dari materi kami. Terima kasih Pak atas pra-observasi ini waktunya. Sampai ketemu di jadwal yang telah Bapak nanti akan laksanakan pembelajarannya. Tepatnya di kelas 10 ATP ya Pak? Nanti kita masuk di kelas 10 ATP Ibu, karena saya belajar di sana nanti dari jam budaya di kelas ATP. Nah ATP ini bagus nih Bu, anak-anaknya ada yang bisa saya aplikasikan. Iya. Makasih sekali lagi Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Baik. Luar biasa. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang seni musik ya. Semua kita seni budaya, seni musik. Jadi kita hari ini akan mempelajari beberapa hal ini ya.
Itu sebelum kita mulai pelajaran ini, saya minta kepada ketua kelas, Sariwal, silakan untuk memimpin doa. Syabrat, Margaret, Syabrat. Pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, aman, sukses. Oke. Baiklah, sebelumnya Bapak ingin melakukan presentasi dulu, absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rabi'ah Fadliyah. Kenapa Robi? Sakit Pak. Tidak berapa hari? 2 hari. 2 hari. Robi apa aja? Oke. Mau apa? Itu kenapa? Alfa ya. Baru hari ini datang. Oke. Yang terakhir kita doakan cepat. Kemudian topik semoga nanti bisa bergabung lagi di pelajaran selanjutnya ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini, Bapak ingin bikin kesepakatan kelas dulu ya. Dengan keyakinan tadi, apa yang kita bikin itulah dia. Agar kita berjalan efektif, kita bikin dulu keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas ini itu adalah apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati. Maksud ini ya, keyakinan tadi hal-hal yang berbau positif. Jadi hal yang berbau positif, misalnya, biasanya kan kita mendengar kata-kata jangan membuang sampah, itu tidak boleh. Kata-kata jangan pernah dipilih. Kata-kata tidak juga boleh. Jadi kata-kata positif. Jadi tadi dari jangan, nanti kita buang jadi buanglah sampah pada tempatnya. Hari ini Bapak minta kalian semua untuk membuat kesempatan kelas hari ini agar pelajaran kita lebih efektif. Oke, bagian ini kita dari di depan ya. Oke, silakan. Tolong diberikan kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif. Yang tidak dimulai dengan jangan dimulai dengan tidak boleh. Yang jelas kata-kata yang membangun positif. Oke, seperti contoh tadi, misalnya kita ingin membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah kata-kata positif. Tapi jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah kata-kata yang paling negatif. Oke, silakan buat. Kita akan dengar teman-teman lagi. Ini akan membuat pembelajaran kita lebih efektif lagi. Karena kalian yang buat, berarti kalian yang nanti menyebabkan kerja sama-sama ya. Oke, yang udah lakukan kalian ya. Kita susun nanti di lembar satu tadi. Oke, kalau yang udah sedangkan tempel di sini ya. Ini akan tempel nanti kesempatan lanjutnya ini. Dan tempel, nanti besok kita kalian masuk kalian baca ya nanti. Apa kita? Itu dalam drama. Dalam bahasa ini. Kalau mau, biasanya mau. Ini ya. Ya udah, sedangkan tempel ya. Dikit aja. Kalau beli susu terapi, gratis. Oke, apa lagi? Oke. Oke, yang lain sedangkan tempelkan. Kita bacakan satu aja di contoh.
Jadi kreatif mungkin kita tempel nanti. Ingat, jangan ada kata-kata yang berbau negatif. Tidak, dan jangan pernah pikir ya. Ini kalau ada kata-kata negatif, kita akan memungkinkan positif. Ini aja. Tempel rapi-rapi. Biasa kalau cerminkan kalian nanti, kita lagi. Kita akan belajar sebentar ya. Gayu, jangan lupa. Mantap. Wah. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Oke, kita pegang dulu teman-teman ya. Kenapa Bapak hadirkan? Kenapa Bapak turunkan ini ke sembilan? Ini adalah merupakan suatu budaya yang positif. Kalau yang kata-kata positif, makanya yang dibilang kata-kata jangan. Kalau positif itu jangan kata-kata jangan. Ini adalah bukan budaya positif. Jadi kita sebelum kalian masuk kelas, kalian lihat dulu apa yang kurang kenali. Oke? Bapak baca dulu ya. Budayakan 5S dalam sapa, senyum, sopan, dan santun. Tapi kita kalau bekerja membudayakan dengan 5S. Tidak boleh cemburu. Nah, gitu. Tidak boleh yang katanya nanti namanya kalau gitu. Kemudian ada lagi berbaik dan sering menghargai sesama orang. Nah, ini bagus nih. Berbuat baik dan saling menghargai semua orang. Kan kita menghargai semua orang. Oke. Ada lagi contoh ya. Nah, berbicara sopan. Itu penting. Kita harus etika. Oke. Terima kasih anak-anak semua. Nah, saya mulai. Oke. Kita akan melakukan ice breaking. Nah, oke, biar kita perhatikan dulu di awal dan ice breaking nanti lari besar. Oke, seluruhnya berdiri. Berdiri. Kalian lihat pasangan di samping. Berpasangan, dia berpasangan di samping. Berhadapan. Berhadapan. Baik, saudara. Ayo. Nah, oke, ini hand breakingnya, ingat, ini fokus ya. Hand breaking kali ini itu tentang perkalian. Nah, nanti Bapak sudah siapkan yang namanya reward. Ini reward untuk kalian ini pena yang Bapak diwali reward untuk yang menang. Ingat langkahnya yang pertama, yang kalah dulu, yang menang lanjut. Yang cepat jawabnya berarti dia yang menang ya. Perkalian. Ingat, gamenya adalah perkalian. Oke? Oke? Bisa kita mulai? Oke, fokus. Ya. Nah, tempat dulu. Ingat, ini ada reward kali ini. Berapa orang lagi? Oke, berpasangan lagi. Jangan dong ya. Kalau nol, pasti jangan. Dua. Dua. Kadang-kadang 2 per 3. Oke, fokus lagi. Kita ambil 3 doang. Fokus lagi. 1, 2, 3. Nah, 5. Bapak lagi ke depan. Kita nampak lagi. Bapak lagi. 3, 2, 4.
Oke, lepas. Ah, pengkawan nih. Wahyu. 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 Cewek aja. Saling berhadapan. Saling berhadapan. Oke, saling berhadapan. Oke, kita hitung ya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Sama enggak? Nah, benar? Nah, oke, berdua lagi ya. Ini dapat hadiah ya. Tapi kita berdiri juga juara 1 ya. Oke, bersaling berhadapan. Oke, jangan membawa aja. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Boleh. Oke, silakan. Oke. Nanti pemenangnya adalah Amin. Kita buka sama-sama. Siapa yang bisa menyimpulkan game hari ini? Game tadi, game SPB kita. Game apa tiga namanya? Kalian apa lagi? Keterangan Oke, berarti harus berpikir kritis. Nah, jadi makanya kita harus juga sesuatu ini walaupun dalam diri ya. Oke. Oke. Oke ini. Oke. Berarti SPG mudah ini adalah suatu pertanyaan yang paling bermakna. Oke. Saudara ini ya. Hari ini kalian akan Bapak libatkan secara aktif, oke? Secara aktif tentang pengalaman dan biasanya ada bunyi-bunyi yang terkait dengan kita. Jadi ada bunyi-bunyi kita dan juga nanti ada yang namanya di alat musik nanti. Oke, inilah beberapa pertanyaan yang bermakna soalnya memang banyak ada turut nanti ikut dalam kegiatan ini semuanya. Oke, ini pertanyaan pemantik hari ini. Oke. Silakan Sariwan baca. Apa pertanyaan ini? Apakah seorang Ini. bunyi-bunyi apa yang ketika mendengarkan dalam kehidupan sehari-hari? Bunyi-bunyi apa yang kalian dengarkan di kehidupan sehari-hari? Siapa tahu? Bunyi-bunyi apa yang sering kalian dengarkan di kehidupan sehari-hari? Coba. Oke. Knalpot motor. Apa lagi? Burung. Apa lagi? Yang di sana? Lato-lato. Ini memang ya. Bisa. Oke, bagus. Apa lagi? Apa? Bel sekolah. Apa lagi? Klakson. Oke, tepuk tangan semuanya. Tinggal mendengar kita sedang berfungsi kan? Pasti kalian tahu kan? Wahyu tahu Wahyu? Masa deminya dan pernah dengarkan? Apa? Suara game. Oke, bagus. Terima kasih. Oke. Ini ya. Jadi intinya bunyinya ya. Bunyinya adalah suatu gelombang yang kita tangkap di telinganya. Atau kita pada indera kita telinga adalah memutar sekitaran. Oke. Di mana bunyi ini bisa berasal dari alam, bisa berasal dari alat musik. Jadi apa yang ditangkap dari telinga dan menjadi satu gelombang getaran itu yang menjadikan. Oke. Ada pertanyaan atau bunyi lagi? Siapa? Atau bisa dibaca dulu bentar. Intinya bunyi itu adalah sebuah bunyi bising, bunyi apa? Itulah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ada lato-lato, ada knalpot, ada klakson, ada seringnya kan sama-sama kita dengarkan di lingkungan kita. Oke, kita lanjut. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan bunyi-bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang tadi kalian bilang tadi, ada lagi tambahan lain itu. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi. Nanti kalian akan identifikasi jenis alat musik berdasarkan bunyinya. Ketika apa bunyi nanti kalian identifikasikan ini bunyinya apa, dari mana sumbernya. Kemudian peserta didik menguraikan jenis-jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Ada alat musik ini, di mana sumber bunyinya? Nanti kalian akan tahu nanti. Kemudian yang terakhir nih, peserta didik dapat menciptakan karya berupa poster. Nanti kita akan mungkin poster, bagan dan namanya ini sesuai dengan materi kita ini adalah eksplorasi bunyi musik. Ini kita akan mengeksplorasi
eksplorasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya eksplorasi bunyi. Ini bilang. Oke, ini bisa dibaca ini. Dan dengar. Eksplorasi bunyi adalah upaya untuk mengeksplor bunyi-bunyi yang dihasilkan dari berbagai media, baik media di instrumen maupun non-instrumen. Tujuannya adalah untuk melihat potensi bunyi yang dihasilkan dari berbagai media tersebut, Ya. serta mengetahui karakter dan cara memainkannya untuk mendapatkan aneka bunyi. Oke, jadi intinya kita pelajaran ini adalah bagaimana kita mengeksplorasi apa-apa yang dapat kita yang tertangkap oleh telinga kita di dunia, apa yang kita dapatkan hari ini, baik dari non alat musik maupun dari kelas instrumen. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini selanjutnya, silakan Pak. Silakan amati video berikut ini. Oke, itu video tentang apa? Apa yang terjadi bunyi sebenarnya? Angkot, ada apa benar? Ya. Oke, apa lagi? Nakut dong. Kebisingan. Kebisingan bising suaranya. Jadi apa lagi? Ada tuh suara motor-motor apa tuh? Dong. Anak-anak apa namanya? Gimana? Geng motor. Jadi artinya ada beberapa bunyi yang dapat kita tangkap. Misalnya yang pertama klakson tadi kan, jadi sepeda motor, di sini klakson segala macam itulah yang terjadi di tempat. Apa tempat tadi? Tapi banyak bunyi sebenarnya di kehidupan kita ini, banyak bunyi di jalan raya, di mana pun di mana ada nanti bunyinya. Kita lanjut lagi bunyi. Kita coba perhatikan lagi ini beda belakang seperti ini. Nampak? Coba disimak bunyinya. Oke. Itu tempatnya di mana? Suasana di? Apa bunyi yang kalian datang ke sana? Sampai tahu? Coba dengar. Suara ayam, suara Banyak tuh. air mengalir. Air mengalir, ada suara burung. Mungkin kita tempatnya ini. Apa lagi? Bunyi mengalir. Apa lagi? Ngobrol. Nah, ada musiknya pengiring-ngiring kan? Kita lihat di suasana di suasana kok banyak musik yang kita dapatkan di kota dapat pula ini, di desa dapat pula ini. Berarti banyak yang musik yang kita berarti otomatis pendengar kita bagus sekarang itu. Nanti bisa mendengarkan itu. Oke. Nih, perhatikan. Video ketiga, perhatikan.
Apa namanya itu? Siapa tahu dapat? Yuk lagi. Apa nama itu? Apa namanya itu? Seruling. Itu asal dari daerah tetangga kita, Sumatera Barat. Sumatera Barat ada dari Sumatera Barat di sini? Ada? Nah, yang bisa dapat ini. Jadi, siapa tahu? Tulis tadi, tulis baca. Nah, apa? Apa? Oke, tepuk tangan dulu ini buat dia. Itu adalah namanya Bansi kalau nama di Sumbar ya. Ya akhirnya punya satu seruling yang biasa di Jawa ada. Sumbar juga punya seruling loh. Dia punya cuma beda. Ada sungai, ini adalah Bansi namanya. Bansi ini gimana sumber bunyinya? Di mana sumber bunyinya? Nah, sumber bunyi musiknya dari mana? Dia alat musik Bansi. Dia termasuk alat musik ditiup aja. Bagaimana supaya indah suaranya? Nanti di lubang tadi ditekan, diembut dulu baru ditekan, ditiup dulu, baru ditekan dengan lubang-lubangnya. Itu adalah satu alat musik Bansi dari Sumatera Barat. Cara memainkan jadi sumber bunyinya di Tuh. Oke. Bagus. Kita lanjut video kedua. Oke. Tuh ada siapa tuh? Ada siapa tuh? Itu ada siapa? Kita gesek. Oke, itu adalah alat musik. Pernah lihat? Baru pertama lihat? Baru pertama lihat? Baru pertama lihat yang tadi? Itu adalah alat musik selo. Oke, kalau dia tadi? Oke, alat musik selo ini di mana sumber bunyinya? Di mana sumber bunyinya? Desa. Bagaimana cara memainkan? Oke, tepuk tangan dulu. Ini lagi. Ini sering kalian jumpai kan? Sering dijumpai. Betul tak? Apa namanya? Rebana apa ini? Rebana apa ini? Bagaimana cara memainkan? Di mana sumber bunyinya? Di mana sumber bunyinya? Caranya dipukul dan sumber bunyinya di. Oke, ingat. Dan Bapak ada 3 video kita hari ini. Kita tahu. Yang mana nih?
Gimana cara mainnya? Oh, ini gila kan? Iya kau ini. Oke, ini terakhir. Itu anak siapa tuh? Kenapa? Ikan banyak macamnya. Gitu apa? Gratis. Sumber bunyi dari mana? Kalau kita listrik kita berdiri apa nih bisa aja? Tidak bunyi. Listrik. Harus pakai listrik. Sumber bunyi. Listrik. Terus di kalau kita gitu, di mana kita tuh adalah ya, jadi sumber minyak ya, kita tahu semuanya. Oke, kita lanjut kerja kita. Nanti bunyinya kalau ini musik ini jadi gaya gitu. Jadi di sini udah katanya udah lihat kan di mana dapatnya kan. Nah, kalian akan mengamati nanti. Kalian akan mengunjungi hasil dari kalian-kalian di kelompok lain. Di sini belakang ya. Ikaw taon na sa tiyan. Ya, ini kita lihat dari sebagian tadi yang di awal tadi jawab apa boleh? Kita mau ngomong. Kelompok. Nanti kalian juga kita bapak ini nama kelompok di kantor juga di LKPD juga di. Belakang ya. Ikaw taon na sa tiyan. Oke, nomor 1 sudah menampilkan hasil karyanya. Itu dari nomor 1, hasil karya nomor 1. Nomor 3 udah? Silakan dia berikan ke kanan. Pertama dia. Jangan terlalu tinggi ya, kalau terlalu tinggi dan nampak lagi rumah kalian. Lihat sini. Hei. Tapi enak Pak lo. Nanti tunggu ya. Ayo kelompok 2 maju.
Kunjungan di kelompok, silakan. Silakan. Seluruhnya kunjungan kelompok. Jangan tertib ya. Oke. Kelompok 2 boleh ke kelompok 1 kalian. Silakan. Boleh berpengawasan mau. Silakan Pak. Nanti yang berpengawasan di sini. Silakan, amati. Jangan lupa GPD dan TPC. Apa yang menurut kalian paling apa? Lalu ditanyakan, kita tanyakan nanti. Kata yang lain. Kalau dibaca itu juga ya. Kaki jalur, kaki jalur. Kalau sudah kalian kunjungi, silakan kembali ke tempat, dikunjungan dan isi lembar pengamatannya. Bapak kasih waktu 2 atau 3 menit lah untuk mengisinya. Baru kita nanti kita tanyakan masing-masing, kita presentasikan nanti. Untuk presentasi kita rangkum apa yang kalian dapat hari ini. Oke? Ingat, tanpa jangan menunjukkan. Berjanji, tidak kata kelas sudah ada tadi ya. 12 tanpa pada tempatnya. Oke, silakan isi lembar pengamatan yang ada di DPD. Bapak kasih waktu 3 menit penyelamat, 2 menit habis selesai. Namun kelompok 2 hanya menyebutkan satu alat musik berdasarkan bunyinya. Jadi ada pertanyaan? Pertanyaan apa? Pertanyaan kami untuk kelompok 2. Mengapa kelompok 2 hanya menuliskan satu alat musik saja? Oke, akan jawab. Nanti jawab ya, nanti baru pembahasan di kelompok 3. Kelompok 2 bisa terjawab, kita langsung silakan. Loh. Kami menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena apa yang kami lihat di Stide Power Brick tadi itu yang tergambar dan kami buat. Namun setelah kami melihat dari kelompok 1, kami baru tahu bahwasanya kami banyak mengelompokkan lainnya lagi. Ya, tangan dulu ya. Ada lagi perlu disampaikan pengamatan dari kelompok 3? Apa yang kalian tangkap dari kelompok 3 tadi? Dari sini? Berdasarkan hasil pengamatan kami pada kelompok 3, kami melihat penampilan karya yang dibuat sangat bagus dan menarik. Namun, ada yang sangat menarik menurut kami, itu di bagian lingkungan bermain adalah lato-lato. Jadi pertanyaannya, mengapa kelompok 3 sangat menuliskan bunyi lato-lato? Oke, kelompok 3 bisa menjawab. Ada yang bisa mengatakan lato-lato. Kami menjawab pertanyaan dari kelompok 1 karena apa yang kami lihat dan kami dengar di sekitar sekarang ini, yang paling viral itu adalah lato-lato. Kemanapun kami pergi selalu mendengar suara lato-lato. Oke, selamat dari kelompok 3. Terima kasih dari kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2, silakan. Siapa yang ingin bacakan? Ini. Kelas pengamatan dari kelompok 1, di mana katanya di kelompok 2 katanya cuma ada satu yang dibicarakan. Kenapa tidak dijawab langsung aja? Kemudian kelompok 3 ditanya juga kenapa lato itu rasanya. Oke, Widih ya. Coba nanti, oke silakan nanti. Berdasarkan hasil pengamatan kami dari kelompok 1, sangat luar biasa dari segi penampilan. Jawaban lengkap, karya kreatif dan sangat menarik. Kami menilai kelompok 1 sudah lengkap dan penyajian karyanya, dan di situ kami paham dan mengerti. Pertanyaan kami untuk kelompok 1. Kami sangat mengapresiasi penyanyian dari kelompok 1. Namun penyajian
Namun kami sedikit memberikan pertanyaan yaitu tentang kordofon apa benda alat gesek dan musik. Padahal sama-sama menggunakan senar sebagai bunyinya. Oke, perlu dijawab. Langsung. Yang lain lah. Bener ada yang lain. Menurut kelompok kami, sangat berbeda alat musik gesek dan alat musik petik. Contohnya pada alat musik gesek yaitu biola dan alat musik petik yaitu gitar. Menurut kami, cara memainkannya. Kalau biola sudah pasti menggunakan alat musik menggesek bow. Ketika bow digesek di senar biola maka akan menghasilkan suara. Kalau gitar itu mengapa dikatakan alat musik petik? Karena gitar sejatinya dahulu memang dimainkan dengan cara dipetik. Contohnya gitar klasik memainkan dengan cara dipetik bukan digesek. Oke, terima kasih ya. Dulu ya, ada sebenarnya seperti yang bilang tadi ya, ada dipetik dan ada gesek. Padahal sama-sama pakai senar. Namun kalau gitar ini kenapa dipetik? Karena dia kena klasik, kita harus klasik. Yang digesek itu kan yang di elektrik tadi gitu. Oke, lanjut kelompok kedua. Berdasarkan hasil pengamatan kami dari kelompok 3, penampilan menarik dan sangat membawa kami membawa suasana Kelompok 3. di lingkungan kami. Apa yang dibuat sangat bagus, namun ada sedikit menurut kami yang kurang yaitu di lingkungan sekolah, di mana suara alat mesin praktek juga perlu dimasukkan, seperti di APHP suara blender, di ATP mesin bajak, dan di TBSM mesin kompresor dan lain-lainnya. Oke. Pertanyaan kami untuk kelompok 3 ialah mengapa kelompok 3 tidak memasukkan di lingkungan pasar? Padahal pasar merupakan tempat yang sering kita kunjungi dan banyak suara bunyi yang didapat di sana. Saya jawab. Oke, kalau ada sedikit penjelasan ini, kenapa ada di pasar nanti masukkan juga kan? Kalau tidak dipercaya kan, ada blender juga yang berarti kan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Memang benar apa yang ditanyakan oleh kelompok 2 tadi. Namun kami juga jarang ke pasar. Tapi menurut pengetahuan kami, tempat umum sudah mewakili rasanya tanpa harus membuat di lingkungan pasar. Menurut kami itu suatu masukan yang bagus juga. Oke. Pasar sudah termasuk tempat umum ya itu. Oke, ini terakhir kelompok terakhir kelompok 3 silakan. Kalian bacakan pengamatan kelompok 2 dan kelompok 3. Apa yang kalian dapat hari ini? Silakan. Berdasarkan hasil pengamatan kami di kelompok 1, kami menilai sudah komplit dan sempurna. Kelompok 1 sudah membuat sedetail mungkin, penjelasannya sangat jelas, penyajian sangat kreatif dan bisa membantu kami untuk memahami materi hari ini. Pertanyaan untuk kelompok 1 terkait materi di aerofon itu tentang pialika. Mengapa pialika tidak termasuk pada elektrofon? Padahal cara memainkannya ditekan juga sama halnya dengan keyboard. Oke, pertanyaan dari kelompok 1, kenapa pialika dan keyboard itu tidak termasuk satu golongan? Ada sama-sama ditekan. Nah, ditekan ya? Oke, ditekan. Oke, saya belum bisa jawab. Karena menurut kami pialika dan keyboard cara memainkan memang sama ditekan setnya. Namun perbedaannya kalau pialika itu harus dengan nafas baru ditekan setnya. Sedangkan keyboard harus dicolokkan dulu ke listrik baru hidup dan baru bisa ditekan setnya yang menghasilkan bunyi. Oke, gimana? Pas? Oke, kurang dulu. Jawab ada lagi? Pengamatan kalian? Dari kelompok 2 lagi ya? Satu dan kedua lagi. Oke, 2, silakan simak pengamatan dari kelompok 3. Berdasarkan hasil pengamatan kami di kelompok 2, kami menilai sangat bagus dan kelompok 2 sudah menyebutkan alat musiknya langsung, meskipun hanya beberapa saja, tapi sudah sangat jelas menurut kami. Pertanyaan untuk kelompok 2 yaitu, bagaimana menurut kelompok 2 terkait seruling dan balsi? Suara mana yang paling enak didengar menurut kelompok 2? Oke, bisa dijawab antara seruling dan balsi katanya.
Tadi yang seperti kita lihat tadi di video ini kan ada 10 emosi. Gimana kakak ini? Kami akan menjawab pertanyaan menurut kelompok 2. Menurut kelompok kami, antara bansi dan suling, kami menilai itu tergantung orang yang memainkannya. Di mana suling dan bansi menurut kelompok kami menghasilkan bunyi yang sangat merdu dan enak jika dimainkan. Oke, gimana? Puas? Oke, ya. Oke. Sekarang silakan kembali ke tempat masing-masing. Jangan lupa lagi. Ingat. Dan kami ini mana? Kita kumpul seperti ini tadi. Kamu sini. Kita tambah lagi ranking 1 ya. Ranking 1. Di penyegaran kita gamenya konsentrasi. Yang paling viral aja ada lato-lato. Kita main game lato-lato. Ya, ingat kalau lato, fokus. Lato. Oke, fokus. Lagi. Lato. Oke, kita fokus. Oke. 1, 2, 3, lato. Oke, terima kasih. Ada yang ingin kan? Nah, fokusnya gimana lagi? Konsentrasi. Lato ya, lato sebetulnya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah kita simpulkan tadi sudah kita berdiskusi ini lah. Ini adalah penguatan biar kita jawab. Oke, silakan simak. Ini apa lagi video dari YouTube ya? Silakan perhatikan ya. Mikrofon. Coba perhatikan ya. Dan kita lanjut. Prinsipnya adalah sesuatu yang bisa memproduksi skala dan dengan cara tertentu yang bisa diatur oleh posisi dapat disebut sebagai musim. Ilmu yang disebut dengan musim disebut organologi. Musik sangat bervariasi dan sangat variabel. Latar musim tersebut menjadi dua jenis, yaitu musik berdasarkan fonetiknya dan
kita sekarang ini akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Oke. Oke. Berarti ada dua refleksi pelajaran kita hari ini, kan? Itu tentang apakah pembelajaran ini membantu untuk ekonomi? Apakah kamu dapat membantu? Dan jawab ya, kalau dapat, tidak. Oke? Nanti bagian lagi ini namanya sedikit lagi kalian tempel lagi refleksi pembelajaran hari ini ya. Jawab dua pertanyaan. Oke? Silakan. Jawab ya. Itu pertanyaannya, apakah itu dapat membantu Anda semua? Setelah itu baru kita tempel lagi di depan Bapak dulu. Kalau saya merasanya nanti senang, tidak apa-apa. Saya senang belajar tiba, pikir ini senang. Oke, silakan tulis. Kita tempel lagi di kartu refleksi ini. Itu pertanyaannya. Apakah pembelajaran ini membantu untuk ekspresi bunyi? Dapat membantu misalnya. Saya senang, silakan. Apa yang kalian dapat hari ini pembelajaran hari ini? Oke, Bang. Oke, 1 menit paling lama. Ya sangat membantu saya sangat bahagia. Oke, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Amel. Menurut saya, bunyi adalah salah satu getaran yang bisa didengar oleh pendengaran manusia. Getaran tersebut tidak melulu berasal dari alat musik yang memang bertujuan untuk memastikan bunyi suara yang tidak dengan melodi dan komposisi musik lainnya. Oke, tepuk tangan Pak Amel. Untuk kesimpulan pada hari apa yang telah disampaikan oleh Amel tadi, apa yang kita dengar itu menghasilkan bunyi tadi bukan tergantung di alat musik saja, namun di sekitar kita juga ada bunyi. Gelombang-gelombang yang masuk di telinga itu akan menghasilkan bunyi. Oke, seperti tadi alat musik earphone tadi yang dibilang di kelompok 1 itu adalah alat musik yang secara seperti basi. Kemudian ada musik videophone, musik yang dipukul. Kemudian ada lagi namanya bodophone kan ini ya, kan Amel? Itu adalah yang digesek, bodophone yang gesek jadi pendek, yang digesek biola dan ini kita itu adalah alat musik bodophone namanya itu. Kemudian ada membrapon. Nah, ini membrapon ada berasal dari lapisan atau kulit. Nah, ini di membrapon ini adalah alat musik membrapon. Dan terakhir ada elektrophone. Itu alat musik yang masuk dari listrik, keyboard, gitar listrik dan lain-lain. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Bapak akan mengadakan yang namanya tes formatif. Nah, ini akan menguji nanti kemampuan dari kognitif anak dan ini silakan dikerjakan. 2 menit selesai nih. Paling lama. Silakan dikerjakan, bikin namanya, tes baca soalnya. Ini adalah tes formatif. Musik yang sumber suaranya berasal dari udara. Baca soalnya ya. Siap? Ada lagi? Kedua? Oke, silakan lebih. Oke, nampaknya dan formatif sudah kita laksanakan. Oke, kita kerja apa yang dilihat? Kata kaleng-kaleng itu termasuk bunyi yang bisa untuk dijadikan alat musik. Oke, terima kasih pertanyaan dari Windy. Apakah kaleng kalau bisa di sumber bunyi? Oke, sebenarnya kaleng itu mempunyai sumber bunyi. Asal ada rongga,
itu ada masukan bunyi. Kali kan ada loganya, daripada kelas udara lewat. Itu bisa masuk bunyi. Namun kalian ini bukan masalah musik, tapi termasuk dalam golongan alat musik perkusi. Tapi yang alat musik adalah alat musik pembantu. Ya, Widi, oke? Bapak menyampaikan untuk pembelajaran kita minggu depan kita akan mempelajari dengan yang namanya alat pukul lagi. Alat dari kita akan alat pukul, alat penting kita akan pelajari secara rinci lagi, oke? Oke, terima kasih atas pembelajaran ini. Yang jelas kita tetap melakukan hal-hal yang positif dan selalu bahagia. Oke, selalu bahagia dan senang. Tidak boleh lagi apa, oke? Galau-galau lagi ya. Oke, bagaimana kita kelas? Mohon pimpin doa. Ya, Jabrat, Mazat, Jabrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Asya. Bagaimana keadaannya, Mas? Sehat? Alhamdulillah. Setelah saya melakukan pengamatan observasi di dalam kelas pembelajaran Kak Asep, saya ingin berbincang-bincang dengan Kak Asep. Mohon izinnya, bisa Pak? Baik, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tentunya pada pembelajaran ini itu siapa yang kemudian kita lihat di DP dari bu, bahasanya bisa didik dapat mengeksploitasi ilmu. Jadi yang saya ajarkan tadi itu adalah bagaimana siswa saya ini mengerti dengan eksploitasi ilmu ini yang ada di sekitar. Jadi anak kita ini dan yang kita lakukan ini kita mengerti ini fun di kita bunyi ini yang dia dapat di musik ini yang dapat yang dilaksanakan itu seperti apa Pak di dalam pembelajaran Bapak? Seperti tadi yang kita lihat tadi itu yang saya tampilkan tadi itu video yang saya lihat yang pertama pemantik dulu. Saya di awal tadi saya ajukan pertanyaan pemantik kepada siswa ya. Siswa kan mulai aktif bu. Maksudnya ada memancing dengan pembelajaran pemantik yang saya bikin tadi. Terus saya tayangkan video yang berada di sekitar rumah, video yang berada di pedesaan, video yang berada di perkotaan. Tapi di pasar pun saya tampilkan ini. Aktif semua ibu, mereka tangkap dari hasil tadi, dari hasil dari yang saya tangkap di video. Ada yang siswa tadi yang smart lagi, yang tidak betul pak. Ada yang sebagian dia tahu yang tahu aja, tapi dia ngomong dia artinya seratus katanya. Apa yang sering anda lihat di sana? Di lato itu tidak pula lato sana itu yang jadi. Berarti Bapak sudah menayangkan video ya, Pak? Ya. Itu dalam bentuk media berarti ya? Media. Ya, pembelajaran. Di situ Pak, setelah pengamatan saya yang saya amati selama pembelajaran Bapak tadi, ada Pak 2 orang yang menurut saya tidak aktif gitu Pak. Betul. Ya. Itu sebenarnya kenapa Pak bisa tidak aktif? Padahal Bapak sudah menayangkan tadi video. Dan namanya bu kita tercapai kita kan kalau dibilang 100% itu kan berhasil. Namun pada dasarnya harapan kita 100% berhasil. Cuman ada beberapa mungkin dan beberapa ini bu kita pertamanya gini ya bu. Saya mencoba tadi mengarahkan pembelajaran ini sampai ke
muridnya. Maksudnya apa yang kita pelajari hari ini sampai semua seluruh siswa. Yang pertama kan dari tayangan video tadi kan saya bagi pemetaannya bagi kelompok, ada 3 kelompok. Kelompok A itu kelompok yang paling super, yang paling cepat menangkap tuh. Dan dari kelompok A tuh orang yang belajar di titik dalam menangkap ini. Tidak ada B yang rata-rata saya letak di B. Cara yang menangkap beberapa tidak adalah di C. Yang tidak yang tahu apa yang tahu aja. Kalau ketika saya lakukan tadi semuanya di LKPD, bukan menggunakan LKPD nih. Saya gunakan LKPD secara masing-masing kelompok dan berbeda-beda LKPD sebagai masing-masing kelompok itu. Pertama kelompok A ini akan lebih tinggi hotnya, pemahaman hotnya itu daripada kelompok C. Namun jika memang nanti tadi ibu lihat tadi ada siswa saya yang tidak aktif 2 orang ini, saya akan mencoba nanti itu. Dan saya akan bingung khususnya. Saya akan mencoba merevisi, saya coba merevisi kembali LKPD tadi. Intinya kan pembelajaran kita kan harus sampai ke kebutuhan murid kan. Karena 2 orang tidak sampai, berarti saya tidak berhasil itu. Jadi saya akan berusaha nanti bu, minimal dia akan belajar dengan gambar sejauhnya. Jika tidak sampai nanti proyek saya, dan juga seperti khusus, saya siap juga nanti merevisi LKPD saya. Tapi saya siapkan sebenarnya LKPD saya sudah tahu. Sebelum saya pemetaan ini tuh, terus saya bagi kelompok, saya sudah ada pemetaan dulu. Saya lihat dari nilai lapornya, saya lihat dari hasilnya seperti mana. Ada alternatif, saya memilih opsi A dan opsi B. Jika ini tidak jalan, opsi B ketika ada beberapa tidak tapi masuk dan B, opsi B nanti tapi saya lihat kalau LKPD ini. Menarik sekali ya Pak, tadi Bapak juga mengatakan ya, kalau LKPD itu setiap kelompok berbeda-beda. Bedanya tuh di mana Pak? Beda LKPD A, B dengan C. Sebenarnya tadi kan saya ada bilang bu, karena setiap kelompok itu berbeda pemahaman. Yang kelompok A itu kelompok super, maksudnya kelompok yang cepat menangkap dia. Kelompok A tadi bu, dia kalau kasih soal dia akan cari alatnya bu. Oh, jadi Bapak menyediakan alat? Saya membawa alat untuk memancingnya dia bu. Saya tidak memainkan, tapi saya taruh dia di meja saya, dia mengambil. Kalau kelompok A itu dia super, dia ambil ke alatnya, dia cari yang di mana sumber bunyinya nih. Apa nama alat musiknya? Dan kemudian termasuk golongan alat musik apa nih? Dia kembunyikan. Sedangkan kelompok B dia hanya berapa aja yang tahu. Saya membawa alat 10 aja. Kalau yang kelompok A dulu dia semua dimainkan dari 10 yang saya bawa. Sedangkan kelompok B hanya tahu beberapa aja. Sedangkan kelompok C yang saya kategorikan rendah, dia hanya melihat aja bu, tapi dia bisa memainkan apabila dibimbing oleh gurunya bu. Maksudnya saya ini namanya alat ini, saya diukur, dia akan mengukur kelompok C yang kelompok dan lain. Berarti itu tadi ada Bapak katakan bimbingan khusus. Bimbingan khusus untuk anak yang tidak aktif ini bagaimana? Ya itu pendekatan sebenarnya bu. Yang jelas kita harus mengedepan dulu kebutuhan siswa kan bu. Kalau kebutuhan lain sudah terpenuhi, berarti kita harus fokus lagi ke yang tidak terpenuhi. Khususnya dia baik secara mandiri maupun nanti dia belajar dengan kasih jawabnya. Maksud saya ini khusus ini bu, saya melihat nanti hasil pengamatan saya yang 2 yang tidak bisa ini, apa yang dia bisa aja bu, apa yang dia tahu dari hasil pembelajaran saya ini. Baik Pak, tadi setelah saya amati ya Pak, ada di dalam pembelajaran Bapak tadi kelompok A ke kelompok B tadi, kelompok B ke kelompok C. Iya. Yang namanya tadi edukasi wisata. Nah, di dalam edukasi wisata tadi, yang anak 2 ini, yang kelompok saya tadi, dia 4 orang yang kelompok, nah yang 2 ini tadi kelihatannya didominasi oleh 2 anak yang aktif. Jadi yang 2 ini kurang aktif gitu. Jadi apa yang ingin Bapak kembangkan supaya anak yang 2 ini bisa juga aktif gitu, supaya bisa menyamai kawan yang 2 tadi?
Oke, itu yang makanya Bu, tadi saya berterapkan pembelajaran kreasi ini ke kelompok. Biasanya saya sering melihat pelajar kelompok ini tugas dengan dipresentasikan. Saya rasa hal ini tidak boleh bosan anak-anak. Kita mencoba lagi berinovasi sebenarnya, inovasi dalam memodifikasi lah namanya kan. Jadi pembelajaran kelompok itu saya modifikasi bagaimana anak ini aktif. Biasanya kalau saya lakukan sebelum ini, anak yang aktif cuma yang buat yang pintar, yang ngomong yang bisa ngomong, yang lain kan pelengkap. Namun hal ini saya coba namanya wisata edukasi. Ketika hasil dari diskusi kelompoknya dia tempelkan ke dinding-dinding dan kemudian yang lain mengunjungi, dia akan aktif. Kenapa saya bilang aktif? Dia kalau yang nama wisata itu, kita yang berwisata itu kan kita ada menyenangkan, perasaan kita ada menyenangkan, kita akan mengunjungi hal yang tidak pernah kita ketahui gitu. Makanya di situ prinsip saya ketika saya tempelkan ini, kita tidak ada aktif Bu, dia akan mengunjungi apa yang dia dapat dari, walaupun hanya semacam model poster, semacam ya namanya narasi, tapi ketika dia mengunjungi orang lain tuh dia kemudian senang. Ya pasti banyak ide, pasti dia banyak dia dapat nanti pengamatan, pasti banyak dapat yang namanya ilmu nanti daripada nanti dia presentasikan di depan kelas, di depan kelompoknya, paling itu dia mengerti. Rasa dengan hal ini tadi Bu, dia mengerti, aktif Bu. Namun dari ada beberapa dua orang yang kata itu tadi yang tidak aktif, itu namanya anak-anak. Kadang-kadang kita tidak bisa seluruhnya kita amati, namun hal ini akan menjadi tanggung jawab saya Bu, karena kalau dia tidak aktif, dia tidak sampai, berarti kebutuhannya tidak sampai kan itu. Otomatis kita yang lebih ekstra lagi nanti Bu. Semacam nanti, mungkin saya bisa jadi nanti semacam dia kunjungilah semua nanti awal kebutuhan ini. Apa yang paling menangkap menurut Anda? Apa yang paling terasa di hati Anda? Dari kelompok mana? Intinya saya tetap menguntungkan diri saya. Saya tidak bisa membiarkan hal ini, membiarkan dua orang tidak aktif, yang lain aktif. Otomatis kan kita sudah berhasil kan, kalau dipresentasikan 80-90% sudah berhasil kan, hanya dua yang tidak. Menurut saya tidak perlu. Kalau yang perlu saya semua bisa, tergantung pemahaman dia lagi. Tetap dia butuh hal ini, dia butuh ilmu. Iya, setelah Bapak sampaikan tadi ya Pak ya, menurut Bapak apa yang perlu dikembangkan gitu Pak, supaya anak yang dua ini bisa aktif di pembelajaran Bapak berikutnya? Ya, yang saya bilang tadi, yang perlu saya kembangkan ya itu dari Bu, merevisi LPPD lagi. Dia bisa mempunyai plan A, plan B, plan C kan itu. Jadi kan dia plan A dia bisa, nanti plan B dia tidak bisa, plan C jadi bisa. Ya ada tingkatannya semua Bu. Saya siap nanti merevisi LPPD saya, kemudian strategi tadi, letaknya pada strategi. Strategi seperti ini atau tidak, nanti kalau tidak butuh dengan strategi itu anak gitu. Jadi apa yang dibutuhkan? Itu yang saya kita lakukan pengamatan terus. Berarti Bapak merevisi strategi belajar Bapak? Bisa jadi merevisi strategi pembelajaran untuk yang khusus yang dua itu tadi, bukan untuk semuanya. Kalau mau semuanya nanti strateginya berjalan, kenapa perlu kita revisi? Tapi yang kita punya plan tadi, plan B, plan B harus dimodifikasi. Ya Pak, plan B ada plan A, ada plan C. Bedanya di mana Pak? Plan A, plan B. Kenapa yang nama kebutuhan murid ini bukan tidak sama semua? Arti katanya tadi kan itu makanya kenapa ada diferensiasi ini Bu? Karena itu tadi Bu, diferensiasi ada 3 maksudnya aspek yang pertama konten, proses, dan produk. Intinya hasilnya produk dan kontennya apa? Kita bisa memecahkan anak tadi. Otomatis kebutuhannya akan berbeda nih. Prosesnya apa yang dia lakukan lagi untuk mencapai suatu produk, dan produk itu berasal dari tugas yang berbeda ini. Ini disebut saya realisasi juga. Konten yang perlu kita khususkan. Kita nggak diversifikasi konten tidak sampai ke dia tidak sampai di muka anak kita. Kalau proses itu bagaimana nanti pelaksanaannya? Produk itu hasilnya kan itu. Intinya saya berpikir konten ketika saya melakukan pembelajaran diversifikasi konten ini, saya sudah dulu kebutuhannya.
anaknya tidak bisa sama dengan anak yang satu lagi, tapi kebutuhan kita cuma satu, tujuan pembelajaran kita sampai, materi kita sampai, caranya berbeda di situ Bu. Berbeda menurut saya letaknya di pada strategi dan juga namanya di itu kalau adanya KPD itu. Kalau KPD kita bedakan dengan satu tujuan, saya rasa aman. Ya tidak semua kemampuan anak itu bisa kita sama ratakan gitu. Penggunanya ini yang saya tahu gitu. Iya Pak, Bapak cerita ada konten, ada proses developmentnya. Jadi menurut Bapak di pembelajaran Bapak tadi yang konten itu yang mana Pak? Yang sudah enak sesuatu yang mana? Konten tadi yang saya rasa Bu, itu diletaknya pada media nih, media yang seperti ini, media pembelajaran saya. Ketika pembelajaran saya tidak sampai memang ini, anak sekarang materi saya mengeksplorasi bunyi. Kalau tempat saya tidak membunyikan bunyi, berarti tidak sampai. Itu. Kemudian dengan tayangan video, tayangan audio dan segala macam itu, menurut saya dia tidak langsung. Dia ada masuk di dalam pemikiran saya kontennya. Intinya konten ini lebih kepada bagaimana cara kita mau menyajikan kepada siswa. Itu nggak dia dengan hal itu informasi. Jadi kan proses bagaimana dia melakukannya Bu. Itu jadi di LKPD itu termasuk proses Bu. LKPD produk asal tadi Bu, asal dari kerja kelompok yang ditempel tadi. Produknya. Baik, oh yang ditempel itu ya Pak, itu merupakan bentuk produk Produknya, dalam pembelajaran. Ya. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang. Gimana Pak perasaannya setelah kita berbincang-bincang? Intinya senang lah Bu, kita berhubung juga dengan coach hari ini atau dengan itulah intinya saya ingin mengimbaskan praktik baik saya, wajib saya imbaskan kepada saya Bu. Nah hal ini yang nama baik itu kalau kita tak sampaikan ke orang Bu, pada saya tidak akan berguna menurut saya. Apa yang saya lakukan hari ini Bu, yang menurut saya tuh berguna dan dibutuhkan oleh kita, harus kita sampaikan kepada rekan-rekan dari sekolah. Meskipun nanti pada dasarnya tidak diterima, yang jelas kita sampaikan lagi. Bahasanya saya mempunyai praktik yang baik seperti ini, praktik yang membutuhkan ya kebutuhan siswa, bukan murid, bukan kebutuhan guru. Karena kurikulum kita sekarang itu kurikulum merdeka Bu, kita harus memerdekakan anak. Kita harus membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berpelajaran yang berpusat kepada siswa. Bukan seperti kurikulum yang lama-lama, maksudnya kurikulum yang menuntut siswa. Tapi menuntun. Nah, sekarang ini kita yang saya lihat yang saya pelajari hari ini tuh kita bagaimana pelajaran itu sampai menyenangkan siswa. Jadi tidak ada lagi pembelajaran yang seperti kamu sama tuan yang saya ingin mengimbaskan kepada rekan-rekan didik saya di sekolah ini. Inilah yang bahagia yang kita. Saya rasa semua pelajaran butuh hal ini Bu. Pembelajaran diferensiasi ini butuh semua pelajaran, bukan hanya pembelajaran saya menurut saya seluruh butuh. Bukan matematika, walaupun bahasa Indonesia ini butuh Bu. Itu mungkin dia belum tahu aja. Nah hal ini saya akan kasih tahu nanti bahasanya ini yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Sarap.